Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita masuk dalam renungan untuk ibadah pada hari Minggu tanggal 28 April 2024. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami semua, kesehatan, pekerjaan, keluarga, dan semua yang sudah ada dalam kehidupan kami. Kami percaya itu semuanya karena anugerah-Mu semata-mata Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan apa yang menjadi perintah firman-Mu. Tuhan, bukakan mata hati kami, rohani kami untuk bisa melihat, mengerti, dan melakukan apa yang menjadi perintah firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, berkati setiap daripada kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai sebuah topik yang sangat menarik ya, yaitu mengenai nasib mujur atau nasib malang. Nah, ini sesuatu yang berkaitan dengan kemujuran dan kemalangan. Dan saya mengangkat topik ini karena saya melihat ada beberapa teman ya, saudara yang membahas masalah ini dan dikaitkan dengan ayat di Alkitab, yaitu Yesaya 45 ayat 6 dan Yesaya 45 ayat 7. Sebenarnya kalau kita mau lihat konteksnya itu lebih dari itu, cuman mungkin dari beberapa dua ayat ini aja kira-kira kita bisa mengerti dan melihat apa yang dimaksud dengan firman Tuhan ini. Dikatakan di ayat 45 ayat 6 Yesaya, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Huruf besar ya, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Nah, sini terjemahan bahasa Indonesia itu melihat bahwa di Yesaya 45:7 dikatakan yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Cuman ketika kita melihat konteks atau bahasa aslinya ya, dari bahasa Inggris yang ada strong word-nya ya, ada bahasa aslinya, bahasa Ibrani dalam hal ini karena ini bicara mengenai perjanjian lama ya. Dikatakan bahwa nasib mujur itu di sini dikatakan peace ya. I make peace and create evil. Jadi nasib malang dikatakan evil, peace and evil. Nah, sebetulnya kalau kita mau lihat bahasa aslinya, di sini peace-nya itu shalom ya. Bicara shalom, lalu kita melihat evil-nya itu bahasa aslinya adalah ra'ah. Ra'ah itu artinya banyak ya. Salah satu yang terkait dengan ini adalah kalau kita ngelihat ke atasnya lagi ke konteks seluruh perikop yang dibicarakan ini bicara mengenai bagaimana Tuhan itu menciptakan sorga dan bumi. Bahkan sebelumnya ya di ayat 7-nya di Yesaya 45 ayat 7 dikatakan I form the light and create darkness. Sangat menarik ya, form the light ya, membentuk cahaya, dan create ini pakai bahasa Ibrani-nya bara. Bara itu dari tidak ada menjadi ada, darkness. Jadi dulu itu tidak ada kegelapan. Jadi kegelapan ada itu karena ketidakhadirannya terang. Tapi karena setelah kejadian yang dibicarakan ini, Tuhan menjelaskan, jadi dia membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Dan yang selanjutnya adalah I make peace ya, saya membuat shalom ya. Peace itu shalom, damai, sesuatu yang baik, positif. Wholeness, wholeness itu bicara keutuhan. And create itu membentuk dari yang tidak ada, dulunya tidak ada, tapi terus dibentuk. Evil itu salah satunya adalah shatter. Artinya shatter itu terpecah ya, tidak berbentuk, tidak karu-karuan, hancur lah istilahnya. Sesuatu yang negatif. Bisa juga kalau bicara moral, bicara fisik itu mungkin sakit. Bicara moral mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan, stressful. Dari tidak ada dibikin ada. I the Lord
do all these things. Jadi kalau kita melihat dari sini, kalau kita melihat seluruh konteksnya, bahkan di ayat-ayat berikutnya itu bicara mengenai penciptaan. Dan yang terakhir, Tuhan ngomong, apa itu manusia yang mempertanyakan penciptanya melakukan segala sesuatu. Jadi mirip seperti pengertian yang kita dapat ketika kita membahas kitab Ayub. Nanti kita akan menyambung dengan kitab Ayub. Tapi sebelumnya kita terpaku pada Yesaya 45 ini, ayat 6 sampai 7 bahkan sampai mungkin 9 atau 10 ya. Tapi saya tidak mau bahas terlalu detail, cuman intinya apa? Ini bicara mengenai pada hari penciptaan Tuhan menciptakan sorga dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan sorga dan bumi, semua baik. Tetapi karena sesuatu hal terjadi sehingga Tuhan membuat di Kejadian 1 ayat 2 itu ternyata bumi itu gelap, kosong dan tidak berbentuk. Jadi seakan-akan di Yesaya 45 ayat 7 ini Tuhan ngomong, mengingatkan bahwa dia dulu membentuk semuanya, bumi ya. Ada baik, ada terang. Tapi dia juga bisa menciptakan, kalau dengan firman-Nya, sesuatu yang akhirnya apa? Tercerai-berai, gelap kosong seperti di Kejadian 1 ayat 2. Darkness ya, kegelapan. Jadi kegelapan itu diciptakan dari tidak ada. Dulunya tidak ada gelap, dulunya baik, semua baik. Tapi ketika sesuatu terjadi dan Tuhan marah, dan itulah yang terjadi. Jadi kalau kita mau bicara nasib malang dan nasib mujur sebetulnya tidak tepat kita kalau ngambil ayat ini ya, karena ini artinya bukan nasib malang dan nasib mujur, artinya bukan mengenai itu. Cuman kalau kita bicara mengenai nasib malang, mungkin kita lihat di kitab Ayub, ceritanya Ayub ini lebih menarik untuk kita kupas ya, karena sebetulnya bicara mengenai Ayub itu kan semua orang tahu. Ayub ini kitabnya ditulis pada waktu itu Ayub kurang lebih hidup pada zaman Abraham, bahkan sedikit lebih tua ya. Sangat tua, belum ada hukum Taurat ya. Tapi yang terjadi adalah ceritanya Ayub itu seperti ini, saudara. Jadi Ayub itu dikatakan bahwa Ayub itu adalah seorang yang kaya raya, ternaknya banyak, anaknya itu 10, saudara, 7 laki 3 perempuan. Dan dia sangat terkenal kaya. Pada masanya tidak ada orang bisa lebih kaya daripada dia. Bahkan dia juga terkenal saleh. Saleh itu apa? Baik ya. Zaman itu mungkin tidak ada baik Allah, mungkin, tapi sudah ada bagaimana kita kalau mau menebus dosa itu kita harus membakar korban sembelihan untuk menebus dosa kita supaya kita dosanya diampuni oleh Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Seperti kalau kita lihat zamannya Abraham, dia membangun mezbah ya, zamannya Yakub bangun mezbah, itu semua dengan korban persembahan. Bahkan dikatakan persembahan pertama yang berkenan di hadapan Tuhan kan persembahannya Abel. Abel mempersembahkan apa? Mempersembahkan ternaknya. Sedangkan Kain dianggap persembahannya tidak berkenan karena mempersembahkan hasil pertanian. Jadi ini bicara mengenai ternyata Ayub itu mengerti bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dengan persembahan itu dia minta ampun ya. Nah, kita lihat ceritanya Ayub. Ayub dikatakan anaknya 7 laki 3 perempuan, dan seringkali ini anaknya itu pesta bergantian. Jadi dari anak 7 ini yang paling besar pesta, habis itu yang nomor 2, yang nomor 3 terus pesta. Nah, setiap kali pesta anak perempuannya juga ikut. Nah, ini dikatakan sering kali berpesta dan setiap kali pesta anak perempuannya ikut. Jadi pesta di mana semua anak-anaknya kumpul jadi satu. Nah ya ini kita ngambil kesimpulan dari yang terjadi ini kan seperti ini, saudara. Kalau orang itu dikenal misalnya sebuah keluarga yang putra putrinya itu setiap kali pesta terus menerus berbarengan pesta, itu kira-kira jadi terkenal nggak? Jadi banyak orang tahu nggak? Ya tentunya di kota itu semua tahu, bahkan sampai terkenal kemana-mana. Waduh, keluarganya kaya itu, pesta terus. Setiap kali pesta semua hadir, setiap kali pesta semua. Jadi bukan pesta kecil, saudara. Bahkan dikatakan seperti ini. Habis pesta itu besoknya itu Ayub itu khawatir. Khawatir apa? Khawatir pada waktu pesta itu anak-anaknya itu berbuat dosa sama Tuhan. Sehingga apa? Ayub langsung istilah ya mohon maaf ya, setengahnya kalau zaman sekarang kayak bawa persembahan itu kan supaya diampuni, yaitu dia membawa persembahan untuk supaya anaknya kalau salah itu diampuni ya.
Ya, secara konteks pengertian kita sebagai anak Tuhan mestinya tidak boleh gitu ya. Kan kalau boleh gitu kan enak. Enaknya gimana? Lah ya wis, kita sudah tidak usah hidup sesuai dengan firman Tuhan aja, wis karep-karep dhewe. Nanti toh kita kalau misalnya punya duit, kita bisa panggil orang untuk membakar korban buat kita, buat dosa kita, supaya apa? Supaya kita tidak usah bingung, tetap kita melakukan keduniaan dan kita tetap berbuat dosa. Nanti ditebus saja pakai korban persembahan, suruh orang lain, kita sendiri tidak usah bingung. Jadi anak-anaknya Ayub itu tidak usah bingung, bapaknya yang bingung. Nah, ini sesuatu yang di luar konteks. Dan saudara sekalian mesti ingat bahwa di Kejadian 8 ayat 22 itu dikatakan seperti ini. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan siang dan malam. Jadi ada tabur tuai. Istilahnya apa tabur tuai itu? Ya kalau kita menabur sesuatu, kita akan menuai sesuatu. Ini sangat penting. Sangat penting untuk kita mengerti dalam kehidupan ini bahwa ayat ini itu adalah hukum, kita katakan hukum yang berlangsung. Dikatakan selama bumi masih ada. Loh. Jadi selama bumi masih ada, ini belum hancur buminya, belum langit baru bumi baru ya. Selama bumi masih ada, itu takkan berhenti musim nabur dan menuai. Jadi ini terjadi, saudaraku. Nah, kita kembali kepada ceritanya Ayub dan keluarganya. Dikatakan bahwa iblis datang menghadap ke Tuhan dan ngomong, aku mau mencobai Ayub. Iya toh. Kan soalnya Tuhan ngomong, lihat hambaku Ayub orang yang saleh. Coba sih kalau dia dikerjai itu dia bisa saleh enggak? Nah terus Tuhan izinkan. Katakan Tuhan izinkan. Mungkin beberapa dari saudara ngomong ya itu karena Tuhan yang membuat Ayub mengalami nasib malang. No. Saya tidak setuju dengan konsep berpikir seperti itu. Yang saya percaya adalah prinsip tabur dan tuai. Sekarang kita lihat kembali ceritanya keluarga Ayub. Sekarang saya mau tanya, anak-anaknya Ayub itu dikatakan kaya enggak? Ya enggak ada kata-kata yang menyebutkan anaknya Ayub kaya. Jadi berarti apa? Berarti yang kaya itu Ayubnya. Anaknya yang disebut apa? Seringkali mengadakan pesta dan bergantian terus menerus. Nah itu kalau misalnya diurut ya, kalau tiap hari pesta, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu, terus Senin lagi, datang lagi, itu tiap hari pesta, saudaraku. Ya dikatakan sering, ya mungkin tidak tiap hari. Tapi kalau misalnya kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita secara luar biasa, apakah Tuhan senang? Misalnya kita punya anak-anak, terus kita memberikan anak-anak kita uang, kamu pesta terus. Satu itu. Mungkin Tuhan tidak senang ya, karena pesta itu bicara keduniawian. Bicara daging, bicara keinginan daging. Bukan bicara sesuatu yang melakukan kehendak Tuhan. Itu pertama. Kalau anaknya enggak kaya, berarti uangnya kan uangnya Ayub. Berarti Ayub itu memberi izin kepada anaknya. Dia menabur sesuatu. Yang ditabur apa? Nama anaknya jadi terkenal. Terkenal apa? Terkenal kaya. Sehingga apa? Ketika mereka berpesta, karena mereka terkenal kaya, otomatis yang namanya mohon maaf penjahat, orang-orang merampok yang pasti mereka akan datang untuk menjara, untuk mengambil kekayaannya. Dan itu yang terjadi sehingga apa? Sehingga mereka mengalami apa? Dirampok habis, terbakar, bahkan terbunuh anak-anaknya. Nah itu yang terjadi. Itu bukan karena iblis dikasih izin sama Tuhan, enggak. Karena hukum tabur tuai yang dilakukan oleh Ayub. Dan Ayub merasa dia benar. Nah masalahnya di situ. Itu berlanjut, saudaraku. Tetap waktu setelah dia kehilangan semua, Ayub ngomong apa? Ayub ngomong, semua dari Tuhan, aku datang telanjang, aku nanti pulang juga telanjang. Semua dari Tuhan tak kembalikan ke Tuhan. Waduh, iblis tak terima. Tak anu lagi Tuhan. Boleh enggak? Dikasih izin lagi, tapi jangan nyawanya. Nah yang terjadi adalah apa? Ayub mulai mengatakan bahwa dirinya itu baik, dirinya saleh, dirinya benar, dirinya tidak berbuat dosa. Meskipun kita semua tahu ceritanya Ayub, kitab Ayub, bahwa teman-temannya itu datang semua untuk mengingatkan Ayub bahwa kamu melakukan sesuatu yang salah. Kalau enggak, mungkin kamu bisa mengalami hal seperti ini. Tapi Ayub tetap bersikuku sampai teman yang terakhir mengatakan, mengingatkan Ayub bahwa segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Dan sampai Allah malah marah sendiri pada Ayub,
mengatakan kamu tuh siapa. Kamu bisa mengatakan aku salah. Karena sebetulnya pengertian saya, ya bukan Tuhan mengizinkan, tapi ada hukum yang Ayub langgar, yaitu apa? Hukum tabur tuai. Di mana dia menuai apa yang dia tabur. Apa yang dia tabur? Ya dia menabur, membiarkan anaknya, memberikan anaknya uang untuk pesta, memancing orang jahat untuk merampok dan membunuh anaknya. Satu. Kedua, ketika setelah itu terjadi, dia tetap menggerutu. Dalam arti menggerutu itu dia berkata bahwa dirinya tidak salah, dirinya tidak bersalah. Kenapa dia menerima itu dirinya tidak bersalah? Sehingga akhirnya apa? Ada sakit penyakit yang menimpa dirinya. Ya, sama seperti kalau kita tuh diingatkan sama Tuhan, jangan khawatir, jangan dendam sama orang, ampuni orang itu, ampuni. Tapi mungkin beberapa dari cerita-cerita yang di luaran kita tahu bahwa orang ini tidak bisa ngampuni, sakit hati, kepahitan. Sehingga ketika orang itu melanggar hukum tabur tuai atau melakukan hukum tabur tuai, dia menabur apa? Menabur kebencian, menabur dendam dalam itu. Terus dia menuainya apa? Ya otomatis akhirnya apa? Ada penyakit, yang entah itu penyakit vertigo, entah itu bahkan yang parah sampai pada kanker. Itu semua adalah tabur tuai, saudara. Iblis tidak bisa jama kalau tidak ada celah. Dan celah itu dibuat karena apa? Karena apa yang kita tabur. Contoh misalnya seperti ini. Kalau kita makan sembarangan ya, semua dimakan, tidak ngelihat gulanya tinggi, tidak ngelihat kolesterol, tidak ngelihat banyak hal ya yang bisa membuat tubuh kita menjadi tidak baik, dan kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak olahraga, tidak melakukan puasa, detox untuk supaya diri kita sehat. Kita tentunya tahu apa yang akan terjadi. Itu adalah prinsip tabur dan tuai. Nah ini sesuatu yang kita harus mengerti. Jadi bukan bicara mengenai nasibku kok malang, nasib orang itu kok mujur. Saudara, nasib itu kaitannya sama apa sih? Kita bicara nasib itu sama uang. Semakin banyak uang apakah dia nasibnya semakin baik? Oh enggak, belum tentu. Semakin sedikit uangnya apakah nasibnya semakin buruk? Oh enggak, belum tentu. Bukan itu. Jadi kita kalau bicara nasib baik, nasib malang dan nasib mujur, itu bukan sesuatu yang kita bisa ambil comot dari Yesaya 45 ayat 6 dan 7. Karena artinya bukan itu. Kalau kita melihat ceritanya Ayub, apakah Ayub punya nasib malang terus dirubah menjadi nasib mujur, atau nasib mujur dirubah menjadi nasib malang lalu dirubah lagi menjadi nasib mujur? Bukan seperti itu. Itu adalah tabur dan tuai. Karena Tuhan sudah mengingatkan saudara dan saya melalui kejadian daripada Adam, bahwa nantinya Adam ini akan mengusahakan tanah dengan susah payah. Jadi tanah itu tidak semata-mata langsung keluar, cepluk langsung dapat gratisan segala sesuatu, enggak. Tapi harus ada sesuatu yang ditabur, diusahakan, baru kita bisa menuai. Itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya apa Pak yang ayat yang bisa membuat kita memiliki nasib mujur? Nah, saya akan memberikan satu ayat kepada saudara ya. Simple sebetulnya. Di Ibrani 10 ayat 36 dikatakan seperti ini. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Itu kuncinya untuk punya nasib yang mujur. Jadi kita itu harus bertekun dengan apa yang kita lakukan. Karena itu adalah menabur. Seperti petani. Petani ketika terus dia menabur, dia mengusahakan lahannya sampai pada musimnya, dia akan menuai. Meskipun pada waktu dia menabur dengan cucuran air mata, tetapi ketika dia melakukan itu, dia nanti akan menuai dengan sorak-sorai. Ya, itu adalah kunci daripada nasib mujur. Nah, terus supaya tidak malang bagaimana? Nah, sekarang konsepnya seperti ini, saudara. Dikatakan bahwa tadi itu yang di Yesaya 45 ayat 7 dikatakan create shalom, make shalom ya, membuat damai sejahtera, and create evil, atau yang dikatakan terjemahnya nasib malang itu. Nah, itu create kan dari sesuatu yang tidak ada. Nah, sebelum dia menjadi ada, sebelum segala sesuatunya menjadi terpecah, sebelum segala sesuatunya menjadi jelek, buruk, hadirkan yang baik. Ya,
terang dan gelap ya, contohnya misalnya. Gelap itu tidak ada. Sebetulnya gelap itu karena ketidakhadiran terang. Jadi dia bisa terjadi ketika terang itu tidak hadir. Nah, baik buruk, nasib malang, nasib mujur, nasib malang. Malang ini bisa tidak ada kalau apa? Kita menghadirkan yang mujur. Gimana caranya? Ya kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, karena dialah Raja Shalom, Raja Damai, peace, create peace. Hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita terus bertekun di dalam Dia untuk menabur, sehingga pada waktunya nanti kita akan menuai. Dan itu adalah janji Tuhan. Jadi bukan nasib malang, nasib mujur, nasib malang, tapi hukum tabur tuai, dan bagaimana kita bertekun di dalam kehidupan kita untuk menabur, maka pada saatnya kita akan menuai semua yang telah Tuhan janjikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengingatkan setiap daripada kami supaya kami tetap setia dalam melakukan firman-Mu, yaitu firman yang mengingatkan setiap daripada kami untuk melakukan hukum tabur tuai. Tekun dalam menabur, sehingga pada saatnya kita semua akan menuai janji Tuhan yang telah disediakan untuk setiap saudara dan saya. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, melalui kasih karunia dan damai sejahtera yang telah dimeteraikan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan saudara dan saya, dalam bentuk urapan kuasa Roh Kudus yang melindungi, yang menyertai, yang memberkati setiap daripada kita, mulai dari siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.